Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kali ini kita akan memulai seri digital marketing ketiga, yaitu bagaimana cara memulai digital marketing. Sebelum masuk ke sini, sebelumnya kita berbicara tentang strategi ya, strategi digital marketing. Sekarang kita bicara bagaimana cara memulai digital marketing. Jadi terdapat 5 langkah dalam memulai digital marketing. Pertama, menentukan tujuan pemasaran. Jadi kita harus mengetahui tujuan pemasaran itu untuk tingkat keberhasilan kita. Kalau kita tidak tahu tujuannya, kita tidak bisa mengukur seberapa berhasilnya tingkat pemasaran kita. Oke. Salah satu cara menentukan tujuan adalah dengan menggunakan metode SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ya, artinya terukur, khusus, relevan, dan ada waktunya. Ya, tentu harus spesifik. Jadi misalnya kalau kita sebagai penjual mebel itu punya target 50 mebel setiap bulan. Nah, tentu kita harus punya rencana bagaimana kita mencapai 50 setiap bulan. Kemudian kita perlahan kita tingkatkan menjadi 75, 100 dan sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai tujuan pemasaran. Kemudian yang kedua, menentukan target pasar. Ya. Jadi kalau kita membuat digital marketing, itu yang pertama yang ditentukan itu adalah selain tujuan tadi, yaitu target pasar. Target pasar itu yang kita maksud adalah konsumennya. Konsumennya itu apakah konsumen ibu-ibu, remaja, dan sebagainya. Nah, ini penting karena kalau kita tahu kebutuhan konsumen secara spesifik, apa yang kita lakukan untuk digital marketing itu jadi lebih optimal. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, memilih platform digital marketing. Nah, kita harus menentukan lewat website, medsos, atau email. Nah, platform ini menentukan keberhasilan dari produk atau upaya kita. Yang paling umum itu adalah website, karena website itu menjadi platform yang paling utama untuk bisnis online. Ya, jadi semua aktivitas digital marketing itu diarahkan untuk pemanfaatan website, sehingga orang dengan mudah bisa mencari referensi dari produk kita. Tentu saja bisa juga menggunakan medsos lain, tapi yang lebih efektif adalah website. Kemudian menentukan budget. Nah, berapa besar budget yang dikeluarkan untuk produk ini, untuk pemasarannya maksudnya. Jadi kita tahu apakah kita menggunakan Google Ads yang gratis atau yang berbayar, atau kita cukup menggunakan Instagram saja atau WhatsApp saja. Tentu kalau tidak berbayar tentu dibutuhkan relasi yang cukup banyak. Ya. Jadi kalau kita ada budget, kita bisa men-setting langkah kita sesuai dengan jenis bisnis dan target pemasaran yang kita lakukan. Jadi kalau kita tentukan budget, itu kita ada yang kita sebut return of investment atau ROI. Ya, jadi salah satu contoh adalah kalau kita menggunakan email marketing, itu ROI kita itu bisa mencapai 4.400%. Sangat banyak sekali, padahal modelnya email. Ya. Kemudian menerbitkan konten yang menarik. Nah, konten yang menarik itu tentu terkait dengan bagaimana cara kita mendesain tampilan pamflet atau website tersebut. Ya, jadi ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa 92% konsumen
menginginkan konten digital marketing yang sesuai dengan keseharian mereka atau layaknya cerita nyata. Jadi kalau misalnya contohnya jualan masakan Padang. Nah, itu kalau misalnya kontennya itu dibuat video pendek bagaimana kita membuat masakan Padang, kemudian dimasukkan bumbu, kemudian di situ ada yang mengomentari masakannya ini enak, seolah-olah seperti masakan kita sendiri dan kita nikmati setiap hari. Nah, itu tentu membawa nilai yang lebih tinggi. Ya. Tentu saja juga untuk menjaga konsumen itu harus waktunya juga tepat dan medianya juga tepat. Misalnya untuk berkirim email itu menurut riset Google itu hari Selasa jam 2 itu adalah orang yang paling banyak membaca email. Ya. Untuk hari Sabtu itu orang banyak bermain Facebook. Untuk hari Minggu orang banyak bermain Instagram dan sebagainya. Nah, tentu waktu-waktu itu yang harus disesuaikan dengan konten atau cara kita menyajikan marketing kita. Lewat mana nih? Nah, gitu. Contoh di sini nih. Jika Anda masuk melakukan dalam bentuk promosi email, waktu paling tepat adalah hari Selasa, jam 2. Sebab engagement rate-nya cukup tinggi. Sementara pengguna Facebook lebih suka melihat konten digital marketing saat weekend. Jadi kalau kita naruh digital marketing atau konten itu di Facebook hari Selasa, salah. Hari Selasa itu banyakkan orang baca email. Itu. Jadi kesimpulannya, digital marketing itu terbukti bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis offline maupun online. Jadi ini bisa diterapkan baik untuk skala bisnis kecil, menengah maupun besar. Itu poinnya. Ya. Oke, sekarang ini sesinya saya tutup. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sederhana aja sih poinnya tadi. Silakan Bundu. Nah, Bundu ini kan ada usaha jual resep masakan Padang nih. Nah, bisa ditanyakan atau bisa sharing ke kita semua apa yang sudah dilakukan. Silakan Bundu. Iya, makasih Indro. Jadi ceritanya itu anak-anak ini kan WFH, jadi mata bengong, dia cari-cari sampingan. Nah, dapatlah ketemu temen itu yang produksi bumbu masakan Padang yang sudah instan, tinggal dimasak. Akhirnya Bundo bantu proses. Nah, Rafki itu kan dia di BINUS di marketing. Nah, dia bikin video pendek itu. Nah, sesuai kan tadi dengan ceritanya Bundo? Ya. Ya, persis kayak ini yang Indro barusan sampaikan itu. Jadi dia bikin video pendek, suaranya itu suara penyiar nggak tahu dari mana itu teman-temannya itu. Nah, dia di situ isikan apa kontennya, terus testimoni dari yang sudah pernah mencoba. Nah, terus apalagi harga dan segala macam gitu ya, foto-foto dari masakan yang udah jadi jika pakai bumbu itu. Nah, sekarang yang jadi masalah Indro, ya kemarin itu mereka ini fokus ya, anak-anak ini fokus gitu. Nah, sekarang mungkin karena mulai sibuk, agak kurang nih fokusnya mereka. Jadi dia kirim-kirim itu agak berkurang, menurun juga. Nah, jadi kelihatannya itu bagaimana tingkat tingginya promo kita di situ juga tuh meningkat penjualan begitu ya. Yes, betul. Jadi gini Bundo, sebenarnya memang untuk melakukan digital marketing itu bukan pekerjaan sekali kemudian selesai, enggak. Memang dibutuhkan konsistensi dan ketepatan waktu. Jadi gini, tidak mesti setiap hari, asalkan waktunya dengan kontennya cocok, itu cukup Bundo. Contoh, hari Selasa tadi kirim email, udah hari Rabu, Kamis enggak. Iya, Sabtu main di Facebook, Minggu main Instagram. Misalnya gitu aja Bundo. Nah, jadi dia ini sibuk, jadi Bundo juga ini anak-anak gimana? Kok sekarang jadi kayak cuek, mungkin begitu kali ya. Oh, kalau tiap hari pun itu nggak efektif sebenarnya Bundo.
Karena konsumennya juga nggak belum tentu ngelihat ya, Pak Pri. Iya. Lama-lama orang bisa juga bosen ya. Betul. Jadi seminggu sekali atau 2 kali seminggu. Ya, gitu yang penting kita cari data risetnya itu kalau orang itu main Facebook banyakkan hari apa sih? Nah, di saat itu ya kita ngepost sekali, 2 kali selesai. Orang main email kebanyakan baca email hari apa sih? Selasa tadi jam 2. Ya disitulah kita jam 1.30 kita kirim email. Nah, iya. Ya itu dari pengalaman itu waktu mereka lagi baru anget-angetnya gitu itu banyak gitu ya. Jadi teman-teman kuliahnya, teman kerja, teman ini dan itu kan ada di Shopee sama Tokopedia juga. Nah dari itu juga banyak tuh yang masuk. Betul. Nah sebenarnya karena mereka kelihatannya sibuk yang lain, mungkin gitu ya, jadi agak berkurang. Iya. Tapi masih ada. Betul. Jadi nggak apa-apa Bundo, memang awal-awal mungkin 1-2 bulan itu hampir setiap saat ya dilakukan. Tetapi kemudian dilakukan planning tadi. Planningnya itu cukup kita tahu waktu kita bermain medsos, terutama dengan menggunakan Facebook atau Instagram atau email itu di hari-hari apa saja orang itu dia banyak melakukan atau membaca email, bermain Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Saran saya kalau mau lewat email, mailing list, itu hari Selasa itu kebanyakan orang jam 2 baca Bundo, berdasarkan penelitian. Jadi, hari Selasa itu sebaiknya dikirim jam 1 emailnya, supaya jam 2 itu ikut kebaca. Itu email. Kalau Facebook, itu hari Sabtu, orang banyak bermain Facebook. Jadi kalau hari Sabtu lebih baik Facebook kita upload resep-resep masakannya di hari Sabtu atau Jumat malam, sehingga Sabtunya ikut dilihat gitu kan. Instagram itu hari Minggu. Jadi kalau mau Instagram itu sebaiknya Sabtu malam diupload supaya Minggu ikut dilihat orang. Nah, gitu itu namanya ketepatan kita melakukan digital marketing. Gitu ya. Ada lagi ya, Pak Priyo? Pak Indro, saya mau nanya ini, Pak. Ya. Kalau bikin video, Pak ya, itu diupload di YouTube itu gimana Pak Indro? Misalkan istri saya tuh pinter masak rendang misalnya ya. Saya shooting dia apa dari ini resepnya ini sampai jadi itu gimana Pak Indro caranya? Oke. Ada 2 cara ya. Pertama bisa direkam dengan kamera ya, direcord dengan kamera, kemudian disimpan di Google Drive, kemudian diupload ke YouTube. Cara yang pertama. Cara yang kedua dengan kamera biasa aja, kamera dari handphone, direcord kegiatannya diikutin aja, kemudian diupload di YouTube. Tentu harus punya channel YouTube ya untuk melakukan itu. Nah, kebanyakan anak-anak milenial itu berbeda dengan orang dulu. Anak milenial itu merekamnya dengan kamera Android sekarang ini aja biasa. Karena apa? Karena kamera Android sekarang pun udah lumayan bagus resolusinya. Nah, kalau memang resolusinya main bagus ya memang kamera yang mahal itu misalnya Nixon dan segala macam. Tapi kalau tidak punya, cukup Pak Priyo rekam dengan kamera handphone. Nah, kan dapat tuh recordnya. Ya. Kemudian record itu diupload lewat laptop atau komputer ke YouTube. Tuh disambungkan. Nah, itu channel YouTube itu bayar nggak sih Pak Indro ya? Enggak ya? Enggak, seperti contoh sekarang ini kan saya rekam, nanti hasil rekamannya ini saya upload di YouTube. Oh gitu ya. Gitu, ya. Nah itu saya dengar gini Pak Indro, kalau misalkan katanya channel itu harus punya power sekian itu, benar nggak sih itu? Maksudnya gimana Pak? Enggak, katanya kalau mau channel itu ini katanya harus punya follower berapa gitu katanya baru bisa itu. Enggak ya? Itu kalau YouTuber. Kalau kita YouTuber, ya? Kalau misalnya kita ingin YouTube kita monetize. Jadi kita bisa mendapatkan pendapatan masif dari YouTube. Itu kalau artis-artis kan pasti followernya banyak. Nah dia tiap hari ngupload itu. Dia jalan-jalan kemanapun diupload, makan aja diupload. Iya, itu nggak perlu. Jadi Pak Priyo cukup ngupload apa yang istri tadi punya, kemudian bisa di-share ke teman-teman, ke WA group.
dan sebagainya. Seperti tadi Bundo cerita yang dilakukan oleh anaknya. Itu aja sederhana sih. Jadi tidak perlu canggih untuk melakukan promosi digital marketing, cukup kita tahu bagaimana cara mengupload itu di YouTube misalnya gitu. Iya betul Pak Priyo. Ada satu lagi nih pengalaman anak perempuan saya tuh. Dia jual baju balita, kaos. Tadinya iseng aja. Nah itu dia sama kayak tadi Indro bilang, difoto, terus di-upload di Facebook lah, di YouTube lah, di Instagram. Itu sekarang pelanggannya banyak banget. Nah, betul. Dari Shopee, dari Tokped itu cuman padahal baju kaos setelan anak-anak balita gitu. Nah, sekarang udah meningkat sampai SMP. Jadi awalnya kecil-kecil aja memang Pak Pri. Betul. Coba aja juga ya. Dicoba aja, betul. Iya, kalau masakan itu malah lebih mudah. Tinggal difoto misalnya atau divideokan. Betul. Nah, terus coba dulu dari grup tetangga kayak betul. Nah, grup sekolah gitu kan. Nah, lama-lama masuk Instagram. Kalau udah banyak orang tuh ada aja Pak Indro, Pak Priyo, banyak itu sekarang pelanggannya. Nah, perempuan saya itu jadi nggak kerja. Jadi lakukan senature mungkin Pak Priyo. Jadi kalau misalkan hidangan jadi difoto gitu. Soalnya kalau itu udah Bundo Pak Indro itu di RT udah banyak. Cuma tenaganya nggak sanggup. Kebanyakan pesanan tenaganya nggak ada. Iya, tenaganya. Nanti kalau itu banyak memang harus mempekerjakan orang, Bu. Jangan khawatir dulu. Iya. Kalau belum mulai khawatir nggak jadi. Nanti kan ada aja yang bantu. Betul. Atau kita batasin. Misalnya terima pesanan hanya dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Oh, hari ini kita off dulu, kan bisa juga. Betul sekali, Bundo. Itu ada manajemennya. Bundo ini udah banyak pengalaman, Bundo ya. Enggak juga. Istrinya Pak Priyo udah pernah coba? Udah banyak sih, Bundo. Kue, nasi kotak, udah jarang sih, Bundo. Iya. Catering, tapi belum pakai digital marketing. Nah, makanya itu tadi, baru skala-skala ini, lingkungan. Iya itu mulai awal, nanti lama-lama juga besar. Kalau udah besar kan banyak aja orang melamar bekerja Pak. Iya benar Bundo. Di rumah tangga, iya tetangga sebelah. Kalau ada catering pesanan, dia dibayarnya per jam atau per hari atau per apa. Banyak caranya ya untuk memperdayakan tetangga misalnya, membantu penghasilan mereka juga. Iya. Sekarang kerja kantor tuh nggak terlalu menjamin. Betul. Ya kan? Iya. Anak-anak itu pengen keluar kerja, saya aja yang nggak boleh. Mereka lebih seneng freelance begitu. Iya. Kan nggak ada jaminan kalau udah berumah tangga, susah juga itu kan. Iya. Nah menarik kan ceritanya Pak Priyo dari beberapa info dari Bundo tadi kan. Ya. Bu An ada yang ingin disampaikan Bu An? Gak ada Pak itu wong aku ra dodolan opo-opo ya Pak. Enggak apa-apa, paling enggak kan mendengar cerita dari Bundo tadi Pak Priyo tadi kan siapa tahu ada inspirasi ya kan. Masa ya Pak iso. Piye Pak? Wah, ini banyak depositonya Pak Indro. Deposito apa Pak? Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup sekian dulu ya. Ini pelajarannya. Nanti fotonya saya kirim seperti biasa. Ya. Ya, Pak. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Indro.